Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiku Putu Nezar dengan nomor NPM 2352002 dalam agenda ujian tengah semester Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional dengan dosen pengampu Dr. Nurlaili SE SH MKN, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Internasional Batam tahun 2024. Di mana kontrak yang saya buat terkait dengan perjanjian jual beli tas Gucci. Adapun di sini saya membuat dua versi bahasa. Yang pertama ataupun yang di sebelah kiri menggunakan bahasa Indonesia dan sebelah kanan menggunakan bahasa Inggris. Perjanjian jual beli tas merek Gucci, tas lempang bahu tunggal kecil untuk wanita. Pada hari ini, Kamis 26 September 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di hadapan notaris saya SH MKN yang berkedudukan di Royal Grande Blok F nomor 17 Kota Batam, telah hadir yang pertama penjual, nama Sensa Monica, kewarganegaraan Singapura, alamat email sensamonikachoy@gmail.com, alamat Orchard Street nomor 99 Singapura, nomor paspor XB0399. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian pembeli atas nama Via Fanta, kewarganegaraan Indonesia, alamat email viafantajos@gmail.com, alamat Nagoya Batam nomor 29 Blok A, Kelurahan Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Indonesia, nomor paspor SA2893. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Pasal 1 terkait dengan objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah 5 buah tas dengan spesifikasi berikut. Merek Gucci, tas lempang bahu tunggal kecil untuk wanita, warna hitam, bahan kulit berlapis berbentuk V, ukuran lebar 22 cm, tinggi 5 cm, kedalaman 12 cm. Dengan kode SKU 9A 3C EAC 58360 C6GS. Kondisi baru dengan harga menggunakan dolar Singapura sebesar 51.000. Kemudian di pasal 2, harga dan cara pembayaran. Ayat pertama, harga tas yang disepakati adalah 51.000 dolar Singapura untuk 5 buah tas sebagaimana dalam pasal 1. Kemudian ayat 2, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan atau transfer ke rekening pihak pertama dengan rincian nama bank OCBC NISP dengan nomor rekening 280394093332 atas nama Sensa Monica. Ayat 3, biaya bank maupun biaya transfer ditanggung oleh pihak kedua. Ayat 4, pembayaran dilakukan dalam waktu 7 hari setelah perjanjian ini ditandatangani. Ayat 5, bukti pembayaran tersebut dikirimkan ke alamat email pihak pertama sebagai berikut sebagai bukti konfirmasi pembayaran. Pasal 3 terkait dengan jangka waktu. Ayat 1, perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris. Kemudian ayat 2, masa berlaku perjanjian ini selama 1 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini. Ayat 3, perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua yang dituangkan dalam adendum perjanjian sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini. Kemudian di pasal 4 terkait dengan penyerahan barang. Ayat pertama atau ayat ke-1, pihak pertama akan mengirimkan tas kepada pihak kedua setelah melunasi pembayaran. Ayat 2, pihak pertama akan melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman DMX Cargo dengan estimasi waktu pengiriman 14 hari kerja
ke alamat pihak kedua di Nagoya Batam nomor 29 Blok A Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Indonesia. Ayat 4, pihak pertama akan mengirimkan bukti pengiriman kepada pihak kedua melalui alamat email. Ayat 5, segala biaya pengiriman termasuk pajak atau bea impor ditanggung oleh pihak kedua. Kemudian pasal 5 terkait dengan jaminan dan garansi. Ayat 1, pihak pertama menjamin bahwa tas yang dijual adalah asli, baru, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan dalam perjanjian ini. Ayat 2, risiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman akan ditanggung oleh pihak pertama hingga barang tiba di tempat pihak kedua. Ayat ketiga, jika tas yang dijual oleh pihak pertama tidak asli atau terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang diterima, pihak kedua dapat mengajukan keluhan dalam waktu 7 hari kerja sejak penerimaan barang dengan menunjukkan video unboxing dan akan diganti dengan barang yang tidak cacat. Ayat 4, pemberitahuan cacat atau kerusakan pada barang yang diterima kepada pihak kedua disampaikan secara tertulis melalui email dengan melampirkan video unboxing. Ayat 5, setelah pihak pertama menerima pemberitahuan dari pihak kedua yang menyatakan cacat atau kerusakan pada barang, dalam waktu 7 hari, pihak pertama memberikan jawaban untuk menerima atau menolak. Ayat ke-6, apabila selama waktu 7 hari sejak barang diterima pihak kedua tidak melakukan konfirmasi kesesuaian barang, maka dianggap barang tersebut telah sesuai dan risiko sepenuhnya beralih kepada pihak kedua. Kemudian pasal 6 terkait dengan penyelesaian sengketa. Ayat 1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Ayat 2. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase yang diadakan di Pusat Arbitrase Internasional Singapura sesuai dengan peraturan arbitrase internasional yang berlaku dengan 3 arbiter. Kemudian pasal 7 terkait dengan kesepakatan bersama. Ayat 1, kedua belah pihak sepakat bahwa segala bentuk perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2, jika dalam 30 hari tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Jakarta, Indonesia. Kemudian pasal 8 terkait dengan pengakhiran perjanjian. Ayat 1, pelanggaran oleh pihak pertama atau penjual. Huruf A, terkait dengan keterlambatan pengiriman. Jika pihak pertama gagal mengirim barang dalam waktu yang telah disepakati, maka pihak pertama akan diberi waktu tambahan selama 7 hari. Apabila melebihi batas waktu tersebut, pihak kedua berhak untuk membatalkan perjanjian dan meminta pengembalian dana penuh ke rekening pihak kedua pada Bank Mandiri 0177020346 atas nama pihak kedua. Huruf B, barang tidak sesuai. Jika barang yang dikirimkan oleh pihak pertama tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian, baik terhadap jumlah barang, merek, warna, atau kualitas bahan, pihak kedua berhak untuk menolak barang dan meminta penggantian barang yang sesuai atau pengembalian dana. Kemudian huruf C, barang rusak atau cacat. Apabila barang yang diterima oleh pihak kedua dalam kondisi rusak atau cacat, pihak pertama wajib mengganti dengan barang yang baru atau mengembalikan dana dengan waktu 14 hari setelah barang dikembalikan oleh pihak kedua. Kemudian ayat 2, pelanggaran oleh pihak kedua atau pembeli. Huruf A, keterlambatan pembayaran. Jika pihak kedua tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pihak pertama berhak menunda pengiriman barang hingga pembayaran penuh diterima. Jika keterlambatan pembayaran berlangsung lebih dari 14 hari, pihak pertama berhak membatalkan perjanjian secara sepihak. Kemudian huruf B, penolakan barang tanpa alasan yang sah. Jika pihak
Jika pihak kedua menolak barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati tanpa alasan yang sah, maka pihak pertama berhak untuk menuntut pembayaran penuh dan melanjutkan proses pengiriman barang. Kemudian ayat ketiga, terkait dengan sanksi atas pelanggaran. Huruf A. Pihak yang melanggar perjanjian ini wajib mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengiriman, biaya arbitrase, dan kerugian finansial lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Kemudian pasal 9 terkait dengan pengakhiran perjanjian. Ayat 1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila yang pertama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum pelaksanaan kewajiban selesai. Yang kedua, pihak kedua telah menyelesaikan pembayaran penuh dan pihak pertama telah mengirimkan barang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Kemudian ayat kedua, perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 7 hari. Kemudian pasal 10 terkait dengan force majeure. Ayat 1, kedua belah pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali mereka. Seperti namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, kerusuhan, kebakaran, pemogokan, pemadaman listrik, atau peraturan pemerintah. Selanjutnya disebut sebagai force majeure. Dan kemudian ayat 2. Dalam hal terjadi force majeure, pihak yang terkena dampak harus segera memberitahu pihak lainnya secara tertulis dalam waktu maksimal 14 hari sejak terjadinya peristiwa force majeure tersebut. Kemudian ayat ketiga, apabila keadaan force majeure berlangsung selama lebih dari 14 hari, maka kedua belah pihak berhak untuk membahas kembali kelanjutan perjanjian ini atau mengakhiri perjanjian secara sepihak. Kemudian pasal 11 terkait dengan penutup. Perjanjian ini dibuat dalam merangkap dua dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Kedua belah pihak setuju bahwa apabila terjadi perbedaan interpretasi, maka versi bahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan dan kedua belah pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan setuju untuk melakukan atau melaksanakan perjanjian ini dengan itikat baik. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kota Batam 26 September 2024, pihak pertama Sensa Monica, pihak kedua Via Fanta yang disaksikan oleh saksi pertama Eko Patri, saksi kedua Dio Sastra di hadapan notaris Sae SH MKN yang telah ditandatangani bersama. Sebelum saya mengakhiri ini, disclaimer terlebih dahulu di mana video ini adalah video pembelajaran sebagai output mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional, sehingga jika ada terjadi kesalahan mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Demikian pemaparan terkait dengan kontrak atau perjanjian jual beli yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.